Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan saya kesempatan untuk menyelesaikan pembuatan tugas pada mata kuliah kromatografi lanjut dengan baik. Salawat dan salam untuk Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kebodohan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat ini. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Prof. Renat Rinaldi Idrus, SSI, selaku pembimbing pada mata kuliah kromatografi lanjut ini. Saya Irawati Hamdani akan menjelaskan sebuah jurnal yang berjudul Determination of Cytosine Content with Ratio Coefficient Method and HPLC, atau penentuan kadar kitosan dengan metode koefisien rasio dan HPLC. Pendahuluan, kitosan merupakan turunan N-deasetilasi linier dari kitin dalam kondisi basah dengan struktur beta-1,4,2-amino-2-deokside-glukosa. Kitosan adalah polisakarida alkali kationik yang unik di alam dengan banyak fitur fisik, kimia, dan biologis khusus, seperti kaya akan nitrogen, viskositas tinggi, mempunyai aktivitas antioksidan, aktivitas antimikroba, memperkuat kekebalan, menurunkan kolesterol, biokompatibilitas, dan biodegradabilitas. Nah, kitosan telah banyak digunakan di dalam berbagai bidang, baik di bidang biomaterial, kedokteran, pangan fungsional, dan pertanian. Nah, oleh karena itu, sangat penting untuk menentukan kandungan kitosan secara akurat untuk menjamin kualitas produk kitosan. Saat ini, berbagai metode analisis telah digunakan untuk mengukur dan mengkarakterisasi kitosan seperti metode analisis langsung dan metode analisis tidak langsung. Nah, contoh dari metode analisis langsung ini adalah elektroforesis zona kapiler, deteksi kolorimetri, dan kromatografi eksklusi ukuran. Sedangkan contoh dari metode analisis tidak langsung yaitu metode pertukaran ion, spektrofotometri, kolorimetri, dan HPLC. Tujuan penelitian, sampai saat ini banyak literatur telah melaporkan hidrolisis asam kitin dan kitosan. Nah, namun, studi tentang menggabungkan tingkat hidrolisis asam kitin dan kitosan untuk membentuk koefisien rasio untuk analisis kuantitatif kitosan belum dibahas. Nah, oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini yaitu menentukan kandungan kitosan dengan metode koefisien rasio dan HPLC. Nah, kenapa dipilih HPLC? Nah, karena HPLC memiliki banyak keunggulan, yaitu akurasi yang baik, batas deteksi rendah, efek pemisahan yang jelas, spesifisitas dan sensitivitas yang tinggi. HPLC juga merupakan metode deteksi kuantitatif yang banyak digunakan dalam praktik analitis. Nah, umumnya ketika HPLC digunakan untuk analisis kuantitatif kitosan, kitosan terutama dihidrolisis menjadi garam glukosamin dalam asam kuat yang konsentrasinya dapat ditentukan dengan HPLC. Bahan dan metode penelitian. Nah, bahan yang digunakan yaitu senyawa standar glukosamin hidroklorida atau GAH, standar kitin, kitosan, asetonitril, metanol, natrium karbonat, asam klorida, natrium hidroksida, anhidrida asetat, dan air murni. Kemudian metode. Nah, jadi yang dilakukan yang pertama adalah penentuan derajat deasetilasi DD rata-rata. Dengan cara kitosan 0,2 gram dilarutkan dalam 30 ml larutan asam klorida 1% dan diaduk. Kemudian larutan asam klorida yang berlebih dititrasi dengan larutan natrium hidroksida sampai warna indikator metilen biru jingga berubah dari ungu menjadi hijau muda. Nah, kemudian dihitung menggunakan rumus persamaan yaitu DD sama dengan C1 dikali V1 dikurang C2 dikali V2 dikali 0,016 per M dikali 0,0994 dikali 100. Nah, di mana C1 ini merupakan konsentrasi larutan asam klorida,
C2 adalah konsentrasi larutan natrium hidroksida, V1 adalah volume larutan asam klorida yang ditambahkan, V2 adalah volume larutan natrium hidroksida yang dikonsumsi, dan M adalah massa sampel kitosan. Dan selain itu, 0,0994 adalah kandungan amino teoritis dan 0,016 adalah kandungan amino yang setara dengan 1 mili 1 mol per liter larutan asam klorida. Selanjutnya yang kedua, hidrolisis kitosan dan kitin. Kitosan 50 mg, asam klorida pekat 3 ml, dan air suling 0,5 ml dicampur bersama untuk melakukan reaksi hidrolisis. Dan selama 1,5 jam pada 55 derajat Celcius, 1,5 jam pada 75 derajat Celcius, dan 4 jam pada 100 derajat Celcius dengan magnetic stirrer. Nah, setelah reaksi, asam klorida dihilangkan dengan menggunakan rotapavor dan residu dipindahkan dan diencerkan ke labu volumetrik 50 ml dengan air suling. Kemudian diperoleh larutan hidrolisis asam kitosan. Nah, secara paralel, larutan hidrolisis asam standar kitin diperoleh pada kondisi yang sama. Selanjutnya, penentuan larutan hidrolisis. Deteksi senyawa standar GAH dan hidrolisat kitosan dan kitin dilakukan pada HPLC dengan Evaporative Light Scattering Detector atau ELSD. Nah, pemisahan ini dicapai dengan fase gerak air asetonitrile ultramurni dengan perbandingan 80:20. Selanjutnya dihitung hasilnya menggunakan rumus, yaitu Y sama dengan C dikali V dikali MRI per MR1 dikali M1 dikali 100. Nah, di mana C ini adalah konsentrasi GAH, V adalah volume larutan hidrolisis, M1 adalah massa sampel kitosan, MR1 adalah massa molar GAH, dan MRI adalah massa molar kitosan dengan DD rata-rata yang berbeda. Dihitung menurut persamaan yang di bawahnya, yaitu MRI sama dengan 161,2 dikali DD ditambah 203,2 dikali 100 dikurang DD. Selanjutnya penentuan kandungan kitosan. Penentuan kandungan kitosan dapat dicari dengan rumus, yaitu W sama dengan alfa dikali dengan gamma dikali 100%. Nah, di mana alfa ini merupakan laju hidrolisis asam kitosan. Nah, sedangkan gamma merupakan koefisien rasio. Selanjutnya adalah validasi metode. Pada HPLC, validasi metode yang dilakukan adalah presisi, akurasi, stabilitas larutan, dan recovery GAH. Sedangkan pada metode koefisien rasio, itu 3 sampel acak dipilih dan nilai DD rata-rata dideteksi untuk memvalidasi metode koefisien rasio. Selanjutnya, ketiga sampel itu dihidrolisis asam dan ditentukan masing-masing untuk mendapatkan nilai laju hidrolisisnya. Hasil penelitian yang pertama, derajat deasetilasi DD rata-rata kitosan. Nah, jadi dari 18 sampel kitosan yang diuji dan dihitung selama percobaan ini, nilai DD rata-rata yang diperoleh adalah sebagai berikut. Nah, slide selanjutnya adalah ini gambar kromatogram HPLC senyawa standar GAH yang ditunjukkan oleh huruf A, gambar A, hidrolisat kitosan yang ditunjukkan oleh gambar B, dan kitin oleh gambar C. Nah, dari gambar ini terlihat bahwa hidrolisat dan kitin itu mempunyai waktu retensi yang sama seperti standar GAH, yaitu sekitar 21,88 menit. Selanjutnya adalah perhitungan koefisien rasio. Nah, untuk menghitung koefisien rasio ini, maka harus diketahui terlebih dahulu
nilai laju hidrolisis kitosan yaitu alfa dan laju hidrolisis kitin yaitu beta. Nah, sehingga koefisien rasio itu dihitung dengan rumus yaitu gamma sama dengan beta dibagi dengan alfa. Nah, dari 18 sampel ini didapatkan koefisien rasionya itu antara rentang 1 sampai dengan 1,99. Nah, untuk gambar yang di samping, ini adalah merupakan nilai yang ada pada tabel yang dipresentasikan dalam bentuk grafik. Nah, terlihat bahwa semakin besar nilai DD rata-rata yang didapat, maka akan semakin besar pula koefisien rasio atau gamma yang didapatkan. Nah, selanjutnya ini merupakan penentuan kandungan kitosan. Nah, ini tabel ini menunjukkan koefisien rasio atau gamma dalam rentang DD rata-rata yang tertentu. Nah, terlihat bahwa ketika DD rata-rata mempunyai nilai 70%, maka koefisien rasio yang dapat adalah 1,25. Sedangkan jika DD rata-rata itu bernilai 85%, koefisien rasio yang diperoleh adalah 1,3 dan seterusnya untuk yang di bawahnya. Kemudian validasi metode. Nah, untuk yang tabel sebelah kanan ini adalah validasi HPLC. Dapat kita lihat bahwa standar deviasi dari presisi adalah 0,62%. Standar deviasi dari stabilitas larutan itu adalah 1,08%. Standar deviasi dari pengulangan itu adalah 1,76%, dan standar deviasi dari recovery GAH standarnya adalah 2,23%. Nah, sedangkan di sampingnya tabel 3 adalah ini tabel validasi metode untuk metode koefisien rasio. Nah, dapat dilihat bahwa nilai DD rata-rata ketiga sampel yang dipilih adalah 66,33, 89,42, dan 96,05%. Nah, dengan menghidrolisis kitosan dan pengolahan data diperoleh nilai W atau nilai kitosannya itu 98, yang nilai rata-ratanya diperoleh 98,69%, 98,30%, dan 98,36%. Nah, nilai ini mendekati nilai sebenarnya itu 98,63%, 98,97%, dan 99,01%. Nah, sehingga hasil tersebut menunjukkan bahwa metode koefisien rasio ini dapat menentukan kandungan kitosan secara akurat. Nah, kesimpulan, metode ini sederhana dan efektif untuk menentukan kandungan kitosan larutan hidrolisis asam kitosan dengan DD rata-rata dan standar kitin yang berbeda ditentukan dengan HPLC. Yang ketiga, nilai koefisien rasio atau gamma dalam kisaran DD rata-rata tertentu dari kitosan dirangkum dan tercantum dalam tabel 2. Selanjutnya, kandungan kitosan yang sebenarnya dapat diperoleh secara akurat bagi para peneliti, khususnya tenaga teknis perusahaan dengan menggunakan metode ini. Yang terakhir, ketika DD rata-rata kitosan ditentukan, nilai koefisien rasio gamma dapat ditentukan pada tabel 2 sesuai dengan DD rata-rata dan kitosan hanya perlu dihidrolisis untuk mendapatkan laju hidrolisis atau alfa. Dan kandungan kitosan yang sebenarnya dapat diperoleh secara sederhana. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.